Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang teks prosedur. Sebelum menginjak materi, kita akan membahas satu persatu jenis-jenis teks prosedur, tujuan teks prosedur. Habis itu nanti kita sama-sama menyimpulkan teks prosedur itu seperti apa dan pengertian teks prosedur sendiri itu gimana. Yang pertama saya akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur ini ciri-cirinya sekitar ada 5 atau 6 ya. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Terus yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Terus yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang keempat, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menentukan suatu kegiatan. Terus yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal ini atau kegiatan untuk melakukan kegiatan. Yang terakhir ya, menggunakan kata-kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Terus yang ketiga, tujuan teks prosedur. Nah, ini teks prosedur ini dibuat ini agar ada tujuannya. Tujuan teks prosedur sendiri itu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dan isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan yang sang pembaca atau pendengar. Terus yang keempat, jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur sendiri ini ada 3 ya di sini ya, dibahas satu persatu dulu. Yang pertama, yang A, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya membuat seperti cara membuat Facebook seperti itu bisa. Cara membuat Facebook itu kan simpel sekali ya, ada 4 cara. Seperti langkah-langkahnya maksudnya. Contohnya teks prosedur sederhana ini. Contohnya itu membuat Facebook. Cara membuat Facebook ini ada 4 langkah saja. Ini termasuk sederhana. Yang pertama, membuat akun dulu seperti itu, masukkan email, terus masukkan password, dan yang terakhir masuk ke laman Facebook seperti itu. Itu sangat singkat sekali dan sederhana. Itu contohnya ya, yang pertama. Terus yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks itu terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya, ini dibarengi contohnya juga, misalkan di sini dicantumkan cara membuat getuk lindri. Nah, itu ada beberapa langkah. Prosesnya juga di sini bahannya disertakan. Yang pertama itu bahannya, terus langkah-langkahnya, dan habis itu proses cara pembuatan getuk lindri tersebut. Nah, di situ ya, kalian semoga saja bisa membayangkan sendiri cara membuat getuk lindri itu gimana. Nah, itu salah satu contoh teks prosedur yang sangat kompleks. Terus yang terakhir itu teks prosedur protokol. Nah, ada 3 tadi ya. Teks prosedur sederhana,
teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol yang terakhir. Teks prosedur protokol ini termasuk pada setiap langkahnya bisa dirubah, tidak harus runtut walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya itu tetap sama. Contohnya, ya, membuat Gmail. Di sini dicantumkan membuat Gmail. Nah, ini misalkan membuat Gmail ini, kalau teks prosedur ini tadi protokol ya. Ini itu di pengertiannya dulu. Misalkan kita membuat langkah-langkah membuat Gmail ya. Ini pengertiannya dulu. Gmail itu apa? Ya, pengertian Gmail itu gimana, apa. Nah, habis itu cara membuat Gmail itu gimana. Bisa mungkin setiap langkah-langkahnya itu bisa dirubah, tidak harus runtut ya, tidak harus, maksudnya secara teratur rinci itu tidak harus. Nah, ini namanya teks prosedur protokol. Nah, ini cukup sampai di sini dulu pembahasan tentang teks prosedur. Nanti lain kali disambung lagi. Oh iya, lupa pengertiannya belum. Pengertian. Nah, habis kita mempelajari tentang ciri-ciri, tujuan, jenis-jenis teks prosedurnya itu bisa dapat disimpulkan, yaitu teks prosedur itu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang dapat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Seperti itu. Itu pengertian dari teks prosedur. Cukup sekian dari Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.